Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekali lagi ke tempat di mana kupu-kupu merah menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil satu langkah dan tubuhnya juga menghilang. Dia mulai menyerbu menuju Gunung Roh di kejauhan. Pada saat ini, awan merah Yun Kuizi sedang bergegas melewati Gunung Roh dan tiba langsung di puncak gunung. Sesampainya di sana, awan merah berubah menjadi angin puting beliung dan turun ke puncak gunung. Yun Kuizi keluar dari tornado merah dan Zhou Wutai dengan hormat mengikutinya keluar. Yun Kuizi melihat lelaki tua yang duduk di puncak gunung dengan monyet kecil di bahunya. Dia sedikit mengeringit, tetapi kemudian dia melihat lebih dekat dan ekspresinya berubah. Yun Kuizi menatap lelaki tua itu dan berkata, "Aku ingin tahu kenapa rekan kultivator mengirimkan kepemilikan tubuh ke sini. Mengapa tidak langsung datang dengan tubuh aslimu?" Orang tua itu segera membuka matanya. Dia dengan santai melihat ke arah Yun Kuizi dan berkata, "Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain. Jadi mengapa begitu penting jika aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau apakah kamu berpikir bisa mengenali lelaki tua ini?" Monyet kecil di bahunya segera memekik ke arah Yun Kuizi dan matanya bersinar merah. Mata Yun Kuizi tampak tenang saat dia melihat ke arah monyet itu dan kemudian dia tersenyum. "Oh, jadi kamu hanyalah boneka." Mata lelaki tua itu menjadi merah saat dia menatap Yun Kuizi. Tepat pada saat ini, monyet di bahu lelaki tua itu memekik lagi dan warna merah menghilang dari matanya. Kemudian dia berkata, "Aku mau lihai." Setelah mengatakannya, niat jahat melintas di matanya sebelum dia menutupnya dan melanjutkan kultivasinya. Meskipun orang ini sepertinya berada pada tahap akhir transformasi jiwa, namun ada perasaan misterius tentang dirinya. Orang normal tidak akan bisa mendeteksi hal ini. Hanya orang yang telah mencapai tahap ascendant yang dapat merasakan ini dengan jelas. Orang ini bukan dari planet Sujaku. Yun Kuizi menatap lelaki tua itu sekali lagi sebelum menarik pandangannya. Dia kemudian melihat ke pintu raksasa itu dan merenung dalam diam. Dengan pemahamannya tentang makam Sujaku, dia merasa sangat terkejut sepanjang perjalanan ke sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang Sujaku katakan sebelumnya. Dari ingatannya, Sujaku sebelumnya memberitahunya bahwa bentuk kehidupan lain itu hanya muncul di bagian dalam makam Sujaku. Walaupun dia menemukan beberapa perbedaan, namun Gunung Roh itu masih sama. Pintu itu adalah satu-satunya jalan menuju makam Sujaku pertama dan kristal planet kultivasi disimpan di dalamnya. Faktanya, pintu ini tidak mungkin dibuka tanpa hati planet kultivasi. Jika dia ingin memasukinya, maka dia harus menunggu kehancurannya sampai tingkat tertentu. Saat Yun Kuizi memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke dasar Gunung Roh dan kemudian menarik pandangannya. Tak lama setelah itu, sosok Qian Feng dengan cepat berpindah dari dasar Gunung Roh ke puncak. Ketika muncul, dia menatap Yun Kuizi dengan sangat hati-hati. Kemudian dia pindah ke samping dan menemukan sudut untuk duduk. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa orang datang. Dua di antaranya adalah dukun berdaun 8. Ketika mereka tiba dan melihat Yun Kuizi, mereka sangat senang. Mereka segera menghampirinya dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh hormat. Ada juga seorang kultivator yang datang. Dia mengenakan jubah biru serta topeng ganas yang menutupi wajahnya. Topeng itu mengeluarkan aura biru yang menghalangi kekuatan jiwa untuk memeriksanya. Setelah dia sampai di puncak gunung, dia melihat sekeliling dan kemudian diam-diam duduk di samping. 1 jam kemudian, 3 sinar cahaya melintasi langit menuju ke sini. Tetapi saat ketiga sinar cahaya itu semakin dekat, seluruh Gunung Roh berguncang. Pintunya juga bergetar hebat dan lebih banyak retakan yang muncul di sana.
Pada saat ini tidak hanya gunung roh yang berguncang, tetapi seluruh makam Sujaku. Hal ini mirip dengan kejadian pertama, sejumlah besar bumi runtuh dan sejumlah besar retakan muncul di mana-mana. Ketiga sinar cahaya tersebut tidak pernah sampai ke gunung roh, karena ketiganya mati di celah spasial yang muncul di dekat mereka. Guncangan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Itu berlangsung selama 30 nafas sebelum akhirnya berhenti. Selama waktu ini, seluruh bagian luarnya runtuh ke dalam kehampaan yang dipenuhi celah spasial berbahaya. Saat ini masih ada para kultivator yang mencoba memasuki makam Sujaku di kaki gunungnya. Namun semua orang yang masuk langsung terbunuh oleh celah spasial tersebut. Lambat laun semakin banyak orang yang masuk, namun sepertinya makam Sujaku telah kehilangan batasan yang menghalangi orang untuk masuk. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga tidak ada yang berani memasuki bagian itu lagi. Sementara itu di Gunung Roh di tengah makam Sujaku, semakin banyak retakan yang muncul di pintu dan beberapa retakan saling terhubung. Setelah guncangan selesai, mata Yun Kuizi berbinar dan dia melihat ke arah pintu. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat di pintu. Dengan sekali tekan, pintunya bergetar, tetapi retakan di atasnya tidak bertambah dan cetakan tangannya menghilang. Yun Kuizi mengerutkan keningnya dan dengan murung menunggu keruntuhan berikutnya. Namun tatapannya sesekali memandang ke kaki gunung seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Saat ini ada sosok yang berjalan dari kaki gunung. Orang ini adalah seorang wanita berkerudung, yaitu Jisin. Dia tidak sendirian, yang mengikutinya adalah 4 lelaki tua dengan tato bercahaya di dahi mereka. Setiap orang tua berada pada tahap akhir formasi jiwa dan ada banyak luka di tubuh mereka. Alasan dia dan Zhou Tai bisa tiba di sini adalah karena keduanya memiliki beberapa boneka tato yang diberikan oleh Yun Kuizi untuk perlindungan. Setelah melihat Jisin, Yun Kuizi mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk datang. Jisin menarik napasnya dalam-dalam saat dia melihat Qian Feng di sudut dengan kebencian yang mendalam di matanya. Lalu dia berjalan ke arah Yun Kuizi. Setelah Jisin tiba, mata Qian Feng tidak pernah lepas darinya. Ekspresinya sangat jelek dan dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Saat Qian Feng menatap Jisin, dia segera berkata, "Pelacur Jisin." Saat mendengar ini, Jisin menatap Qian Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kebencian di matanya sangat besar. Napas Qian Feng menjadi kasar. Dia segera memandangi Yun Kuizi sebelum memaksa dirinya untuk tenang. Dia kemudian menatap Jisin dengan murung sebelum menyeringai dan menutup matanya lagi. Tepat pada saat ini, Wang Lin muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosoknya muncul, mayoritas orang di puncak langsung memandangnya. Qian Feng tiba-tiba membuka matanya lagi dan ada sedikit rasa dingin yang melintas di matanya. Jisin segera menundukkan kepalanya. Dia mundur beberapa langkah untuk berdiri di belakang Yun Kuizi. Mata Yun Kuizi berbinar dan dia menunjukkan senyuman penuh intrik. Sementara itu, Zhou Tai menghela napas panjang. Sebelumnya dia mengejar Wang Lin untuk memberitahunya sesuatu. Namun dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yun Kuizi. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu memerah sesaat. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum menyeramkan. Monyet kecil di bahunya juga memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tak bisa disembunyikannya. Adapun orang yang memakai topeng juga menoleh untuk melihat Wang Lin.
Matanya dipenuhi kebingungan dan kemudian kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Wang Lin tampak berantakan saat terjadi keruntuhan kedua. Dia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar hingga keruntuhan selesai. Jika dia tetap berada di udara, maka dia sepertinya akan mati. Saudara Wang, Cheng Niu, Wang Lin. 3 panggilan berbeda datang dari orang berbeda di puncak gunung. Orang yang memanggil saudara Wang tentu saja adalah Zhou Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng. Dan suara kuno terakhir adalah Yun Kuizi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai akhirnya mendekat pada Yun Kuizi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuizi setelah mereka berangkat terakhir kali. Wang Lin dan Yun Kuizi saling memandang, kemudian keduanya terdiam. Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Junior menyapa senior." Yun Kuizi menghela napas panjang. Dia segera memegangi kepalanya dan berkata, "Kamu juga datang ke sini." Wang Lin segera memegang tas penyimpanannya dan sinar cahaya hitam keluar darinya. Di bawah komandonya, mereka terbang menuju Yun Kuizi dan berubah menjadi ukiran kayu. Semua ukiran kayu ini sama dan menggambarkan seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah memberikannya, Wang Lin duduk di sudut dan tidak berbicara lagi. Mata Yun Kuizi berbinar melihatnya. Dia memegang tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia segera memandang Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik mengalihkan pandangannya ke pintu. Wang Lin tidak tertarik dengan bagaimana Yun Kuizi bisa memasuki tempat ini. Bagaimanapun, klan abadi yang terbuang telah ada sejak lama dan dia bukanlah tipe orang yang harus menemukan jawaban atas segalanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan kristal planet kultivasi. Dia hanya ingin fragmen jiwanya kembali. Bagaimanapun, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di planet Sujaku. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia rela mengorbankan nyawanya untuk semua orang di dunia. Tentu saja jika seseorang bermasalah dengannya, maka ceritanya akan berbeda. Dengan membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin bukanlah orang suci. Setelah dia duduk, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan pandangan mereka saling bersilangan. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria bertopeng. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya pandangannya beralih ke lelaki tua aneh yang menunjukkan senyuman gelap itu. Siapa sebenarnya dirinya? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari lelaki tua itu beberapa kali lebih besar daripada apa yang dia rasakan dari Yun Kuizi. Ketika lelaki tua itu memperhatikan Wang Lin, dia menunjukkan senyuman gelap. Senyuman ini terasa sangat familiar bagi Wang Lin, tetapi dia yakin belum pernah melihat orang ini seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia terlihat menghindari celah dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini memang sangat cantik, tapi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik turun, yang membuatnya tampak seperti makhluk surgawi yang berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin melihat wanita ini, wajahnya langsung tenggelam. Wanita ini adalah Liu Mei. Faktanya, satu hal yang dikatakan oleh Liu Mei memang benar. Dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan cara dia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berpikir bahwa dengan dirinya ada di sini, maka peluangnya untuk mendapatkan kembali fragmen jiwanya akan meningkat 1 kali lipat.
Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Namun Wang Lin mengerutkan keningnya dan dia tidak punya perasaan baik terhadap wanita ini. Dia menganggap hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, "Aku tidak ingin ada orang yang menggangguku. Jangan mendekat." Liu Mei segera berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu?" Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan dingin menjawabnya, "Pergilah." Liu Mei mulai menertawakannya. "Lalu status apa yang dimiliki Limuan di hatimu?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Enyahlah, meskipun domainmu telah selesai. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan sulit. Jangan mulai mencari kematianmu." Tujuan perkataan Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Limuan adalah hal yang paling tabu bagi Wang Lin. Dia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena ini tempat yang tidak tepat, dia pasti sudah mencabut bendera jiwa dan membunuhnya. Wang Lin sangat peduli dengan beberapa hubungannya, tetapi dia bersikap dingin terhadap orang asing. Jika dia dikatakan sebagai manusia yang terbuat dari besi dan batu, maka ini sama sekali tidaklah salah. Liu Mei tersenyum tipis, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian melihat lelaki tua itu yang menatapnya. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia berpikir bahwa ini adalah salah satu kemungkinannya. Jika tidak mungkin orang ini membuatnya merasa begitu akrab. Jika Wang Lin hanyalah seorang kultivator tingkat rendah, maka dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Tetapi Wang Lin adalah seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka bisa dianggap kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, Wang Lin merasakan hal ini. Dia yakin bahwa dia tidak akan salah. Dia merasa senyuman menyeramkan itu sangat familiar. Aku telah berkultivasi selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh. Tetapi hanya ada satu musuh yang bisa membuatku merasa seperti ini dengan satu senyumannya. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, namun hatinya sangat kacau. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian pupil matanya menyusut dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Tosen. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang-orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Sujaku, Jukuiji bahkan bukanlah orang yang pertama. Tempat nomor 1 adalah milik pemuda seperti iblis yang dibuatnya marah saat berada di tanah dewa kuno, dan itu adalah Tosen. Hanya dengan mengandalkan warisan kekuatan dan tanpa warisan pengetahuan, maka Tosen hanya bisa menggunakan kekuatan bintang 5 dan tidak bisa mencapai tingkat bintang 8 seperti Tusi. Namun dibandingkan dengan seluruh kehidupan di Sujaku, dewa kuno bintang 5 adalah eksistensi legenda. Itu bisa dianggap sebagai eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari para kultivator Ascendant. Keinginan terbesar Tosen adalah mendapatkan warisan ilmu. Setelah itu dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, lalu memurnikan tubuhnya dan menjadi dewa kuno bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi akan takut kepadanya. Jika bukan karena apa yang dilakukan Wang Lin di tanah dewa kuno hari itu, maka Tosen seharusnya sudah bisa melarikan diri, sehingga dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Saat ini Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai mengamati lelaki tua itu. Kali ini pandangannya terfokus pada monyet kecilnya. Setelah mengamatinya, Wang Lin segera bisa memahami sesuatu. Cahaya merah yang muncul di mata monyet kecil itu adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah.
Wang Lin merasa sangat pahit di dalam hatinya. Dia memikirkan Raja Iblis 6 Keinginan, Bongkok Meng, Kaisar Kuno, dan yang lainnya. Semuanya telah mati atau menjadi kultivator di lautan darah. Selain itu, ada juga para kultivator kuno. Mereka lahir sebelum ada kultivator yang tiba di planet Sujaku. Tingkat kultivasi orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun dengan pengalaman Wang Lin saat ini, dia bisa menebak bahwa mereka belum melewati tahap Ascendant. Itu pasti karena beberapa metode yang dibuat oleh tanah dewa kuno, sehingga mencegah peningkatan tingkat kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Namun diketahui di tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak ada pada generasi yang sekarang. Begitu mereka menggunakannya, maka kekuatan mereka akan meningkat tajam. Tosen, dia seharusnya belum sepenuhnya bebas. Jika dia telah bebas, maka dia pasti akan keluar untuk mencariku secara pribadi. Namun kenapa dia merasuki seseorang seperti ini, lalu datang ke sini dan malah tidak memburuku? Mungkinkah dia juga mengincar kristal planet kultivasi? Hati Wang Lin bergetar saat memikirkannya. Mungkinkah kristal planet kultivasi dapat membebaskannya sepenuhnya dari belenggu tanah dewa kuno? Mata Wang Lin langsung berbinar. Tepat pada saat ini, Gunung Roh mulai berguncang sekali lagi, dan serangkaian suara gemuruh bergema di langit. Akhirnya, keruntuhan terjadi untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Sujaku runtuh menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator dan anggota klan abadi yang terbuang yang tidak dapat menemukan Gunung Roh akhirnya mati semuanya. Bahkan bentuk kehidupan lain yang terbuat dari fragmen jiwa menghilang seiring dengan keruntuhan ini. Kematian kehidupan lain menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Saat ini, beberapa manusia, kultivator, dan bahkan binatang buas di planet Sujaku mulai mati. Kematian ini terjadi secara mendadak. Hal itu tidak mungkin dapat dihindari dan hanya dapat dianggap sebagai bencana. Untungnya tidak banyak orang yang meninggal, tetapi jika kristal planet kultivasi runtuh, maka makhluk di seluruh planet Sujaku akan mati. Tawa gila Jukuizi bergema di dalam Gunung Sujaku. Saat ini dia sedang duduk bersila di dalam Gunung Sujaku dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia memperlihatkan senyuman yang kejam dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara juniorku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menikmati permainan ini? Permainan ini baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. Muridku yang baik, Qian Feng, ku harap kamu akan menggunakan harta yang kuberikan kepadamu. Setelah kamu menggunakan harta itu, klimaks dari permainan ini bisa dimulai. Sementara itu di Gunung Roh bagian dalam makam Sujaku, keruntuhan kali ini berlangsung selama 60 nafas. Terlihat semakin banyak retakan yang muncul di pintu dan hampir menutupi seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuizi tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa. Lalu topi jerami muncul di tangannya. Dia memukul topi jeraminya dan itu segera tersebar menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato itu bersinar terang saat menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari pintu dan retakan dengan cepat bertambah. Kemudian Yun Kuizi dengan keras berteriak, "Serang!" Kedua sosok dari klan abadi yang terbuang dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah dan menunjukkan seringai penuh penghinaan. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua anggota klan abadi yang terbuang dan sedang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka mengeluarkan cahaya iblis dan aura hijau serta ungu dan mulai mengalir keluar
dari tubuh keduanya. Segera orang tua itu berkata, "Meledak!" Saat berikutnya, dua anggota klan abadi yang terbuang meledak dan gelombang kejut bertabrakan dengan pintu. Saat Wang Lin mendengar mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra Raja Iblis 6 Keinginan. Pintu itu segera bergetar hebat setelah dua anggota klan abadi yang terbuang meledak dan menyebabkan lebih banyak retakan muncul di sana. Yun Kuizi tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua itu. Dia mendengus dingin sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan menekan pintu. Ledakan yang menghancurkan langit bergema di seluruh makam Sujaku. Di sisi kiri pintu, sepotong kecil fragmen pintu jatuh dan seberkas cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Yun Kuizi segera terbang ke dalam lubang, kemudian lelaki tua itu segera mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan menyerbu ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang itu. Ketika melangkah masuk, dia menciptakan kepulan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu itu ada lautan emas. Laut ini sangat luas dan tidak terlihat ujungnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah pulau emas yang jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di tengahnya dan itu adalah istana yang tampak sangat mewah serta mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuizi melewati pintu, matanya mengeluarkan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang menuju pulau itu. Adapun orang tua itu segera mengikutinya. Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya berjarak sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuizi. Mata monyet di bahunya juga bersinar terang dan menunjukkan ekspresi gembira. Adapun Qian Feng dan Liu Mei terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Zhou Hutai dan Jixin terlihat sedikit ragu. Mereka melambat dan tidak terburu-buru untuk berada di depan. Sedangkan orang yang memakai topeng, dia bahkan tidak melihat ke pulau melainkan melihat ke laut di bawahnya dan mulai merenung. Sosok Wang Lin segera bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya bergerak melintasi langit dan dentuman sonik terdengar. Yun Kuizi tiba di atas istana di pulau itu dan segera masuk ke dalamnya. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang saat dia meraih monyetnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian dia melempar monyetnya dengan sangat keras dan monyet tersebut menggunakan kekuatan lemparannya untuk melompat. Tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali, dia sedikit lebih cepat dari Yun Kuizi. Ekspresi Yun Kuizi menjadi gelap saat dia mendengus dan segera menyerbu ke dalam istana. Namun pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang dan sinar cahaya menyilaukan keluar dari dalamnya. Yun Kuizi terkejut saat dia dipaksa keluar istana dengan ekspresi jelek. Sedangkan monyet kecil itu mengeluarkan bunyi berdecit beberapa kali saat dia didorong keluar juga. Cahaya merah di matanya memancar seperti sinar laser sepanjang 1 inci. Monyet itu tidak kembali ke orang tua itu. Ia duduk di sana dan menatap istana dengan tajam. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.